Selamat datang di Mr. Masker. Kali ini kita kedatangan tamu yang super istimewa ya. Ini dari jauh sekali ya, Ibu Anggreni Dia, betul Bu ya? Iya betul banget. Ini dipanggil, ada nama panggilannya Bu ini? Ada, cukup panggil aja Bu Eni. Bu Eni, oke. Bu Eni ini merupakan kaprodi arsitektur ya? Iya betul banget. Dan beliau ini termasuk Duta Kampus Merdeka. Iya betul banget juga. Kita ini lagi ada di kantin Universitas Budi Luhur ya. Nih kita mau bahas arsitektur atau bagaimana Bu? Kita bahas MBKM kali ya. MBKM ya. Yang kali lagi ini panas-panasnya nih. lagi hot-hotnya Bu ya. Jadi kali ini kita lagi tidak membahas tentang arsitektur walaupun ini ada ahlinya di sini, tapi kita bahas Duta Kampus Merdeka. Ini apa aja Bu kegiatan seorang Duta Kampus Merdeka nih? Oke, jadi terkait dengan Duta Kampus Merdeka, pada tahun 2020 itu Mas Menteri mencanangkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, yang namanya program baru pasti kan butuh ya untuk sosialisasinya ya. Nah, kami dari Duta Kampus Merdeka ini bertugas untuk mensosialisasikan program MBKM ke seluruh Nusantara. Wow, gokil, ke seluruh Nusantara. Berarti udah jalan-jalan kemana aja nih Bu? Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Papua. Tepuk tangannya sekali lagi. Maluku. Luar biasa Bu ya, jalan-jalan sekalian Bu ya jadinya. Sekalian jalan-jalan, traveling ya. Traveling ya jadinya ya. Nah, bicara tentang Kampus Merdeka ini ada program-programnya kah atau bagaimana? Ada program-programnya? Ada pastinya. Ya boleh Bu, coba tolong sedikit jelaskan. Oke, jadi biasanya kan mungkin sekarang mahasiswa udah banyak tahu ya MBKM itu apa sih. Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu artinya mahasiswa diberikan kesempatan selama 3 semester untuk kuliah di luar program studinya atau bahkan di luar perguruan tingginya. Nah, pemerintah sendiri pada tahun 2024 mengharapkan MBKM itu sudah dilaksanakan di seluruh perguruan tinggi secara mandiri. Nah, tapi kan butuh proses nih gitu ya. Karena itu dari tahun 2020 pemerintah mengeluarkan program MBKM yang dikeluarkan oleh pemerintah. Disebutnya sebagai flagship. Flagship ya. Nah, apa sih yang lagi tayang nih flagship di 2022 ya supaya mungkin yang belum sempat daftar buruan daftar deh ya. Daftarnya di mana Bu? Daftarnya langsung di laman Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemdikbud. Nah, ini ada di sini nih ya. Ada pertukaran mahasiswa merdeka. Itu jadi mahasiswa akan bertukar kuliahnya di perguruan tinggi lain. Ini kita masuk ke jenis-jenisnya ya. Pertukaran mahasiswa. Itu selama 1 semester. Tapi enaknya nih pertukaran harus antar pulau. Jadi kalau mahasiswa di Pulau Jawa, dia harus pilih mau kuliah di Sumatera, di Kalimantan, atau keren di Papua, banget ya. Raja Ampat. Asik tuh kan. Asik banget ini ya, bener-bener ya. Program pemerintah keren ya. Terus ada lagi magang studi independen bersertifikat. Yang kedua, magang studi independen bersertifikat itu mahasiswa selama 1 semester dia akan kerja di perusahaan-perusahaan terbaik yang ada di Indonesia. Dia magang di industri. Iya. Nah, sekarang gini, biasanya nih kalau program sebelum ada MBKM nih, kalau mahasiswa mau magang kan dia cuti. Di office hour ya. Harus cuti kan? dong. Karena dasarnya begitu manggil namanya kok nggak ada. Nggak ada orang yang lagi kerja. Akhirnya dia cuti. Nah, kalau sekarang nih enaknya nih, kalau ikut MBKM di MSIB contohnya tadi ya magang itu, maka dia akan dikonversi sebesar 20 SKS dalam 1 semester. Tunggu ya. Ini magang, kerja, dapat uang, dapat SKS. Dikonversi. Coba kurang apa coba enaknya? Keren banget ya. Sayang saya udah lulus. Kuliah lagi ya. Kuliah lagi aja kalau gitu ya. Terus ada lagi program ketiga. Ya, ada lagi itu dia masuk ke tadi ada PMM, ada MSIB, kemudian ada sekarang praktisi mengajar. Nah, ini apa lagi? Nah, praktisi mengajar jadi gini, biasanya kampus-kampus tuh mahasiswa tuh kan
bukan bosen ya, tapi dia butuh kalau praktek di lapangan kayak apa sih. Oh, Nah, biasanya kita manggil praktisi kan, kita Oh, suruh oke. kuliah umum. Jadi ya masukan Nah, baru lah ya ya, untuk gitu. mahasiswa Jadi ya. dia akan tahu aplikasinya di lapangan kayak apa Iya, sih iya, gitu. iya, Dosen iya. memberikan teori, nanti praktisi ngasih prakteknya. Prakteknya Nah, di sini. sekarang flagship sendiri praktisi mengajar itu praktisinya tuh disediakan sama pemerintah yang kelasnya itu udah kelas nasional atau internasional. Oke. Jadi kita tinggal hire, kita pilih, oh saya maunya misalkan ilmu komunikasi, cari Iya. nih perusahaan yang kelasnya udah bagus gitu ya. Nanti ada di sana kita pilih, itu praktisinya dikirimkan oleh mereka dan keuntungannya seluruh pembiayaannya dari pemerintah. Jadi Wih, kampusnya tuh udah gokil dapat ya. praktisi keren, Iya, iya, iya. tapi iya. nggak ngeluarin biaya. Waduh. Ya kan, jadi mahasiswanya untung banyak nih. Untung banyak banget ini MBKM nih, Bu Banyak ya. banget, iya. Program praktisi mengajar. Nah, terus ada lagi nih program namanya Kampus Mengajar atau sering disingkat KM. Jadi itu mahasiswa dilatih untuk mengajar di SD atau SMP. Oke. Ya, cuman sekarang gini, kan kebanyakan misalkan ilmu komunikasi nih, kalau misalkan ngebayangin, kan kita bukan program studi pendidikan ya. Ya. Terus kalau ngajar bukannya itu harusnya program studi pendidikan gitu ya. Nah, sekarang yang diambil itu bukan masalah rumpun ilmunya, tapi pengalaman si mahasiswa. Pada saat dia mengajar di SD yang pertama, dia punya pengalaman ya, lagi baru dia kan ya. Junior nih, anggap aja junior iya. ya. Dia ketemu dengan guru-guru senior, kan dia harus bisa berinteraksi dengan baik, ya kan? Terus dia belajar bikin rencana pembelajaran per minggu yang selama ini nggak pernah belajar. Terus tiba-tiba dia harus ada di depan kelas, mimpin sekian anak. Iya betul ya, rame lagi ya. Waduh, jadi pengalaman baru ya. Itu kan penambahan terhadap soft skill. Iya betul betul. Nah, itu yang lagi running di tahun 2022 itu ada 4 program itu. Iya. Jadi saya bisa mengikuti yang mana nih, Bu? Daftar kuliah dulu ya. Kuliah lagi ya. Waduh. Jadi enak banget jadi mahasiswa sekarang nih, Bu ya. Iya, jadi, enak banget ya. Jadi yang pertama dapat mereka bisa bertukar kampus. Iya, ya. betul banget. Saya mau tanya Bu, ini yang bertukar kampus ini jadi misalkan ya, saya kuliah semester ini, saya langsung bisa kuliah di tempat lain atau ada prosedur yang saya jalankan? Gitu? Oke, jadi program MBKM itu disyaratkan untuk di semester 5, 6, dan 7. Harus semester 5, 6, dan 7, iya. Karena dianggap, jadi dari Permendikbud nomor 3 bahwa semester 1 sampai semester 4 mahasiswa harus menyelesaikan mata kuliah wajibnya dulu di prodi masing-masing. Sehingga pada saat dia akan pilih model kuliah MBKM, dia nggak punya hutang karena dasar ilmunya sudah selesai. Ini ada keuntungannya lagi nih di MBKM itu, kalau dia mau bentuknya apapun ya, dia bisa lintas prodi. Ya, jadi misalkan contoh anak ilmu komunikasi, terus dia pengen magang gitu ya, nggak program pelajar nih, katakan magang. Biasanya kan kita menuntutnya, oh ya kamu harus di perusahaan yang berhubungan dengan komunikasi, atau boleh perusahaan apa aja tapi bidangmu harus komunikasi ya. Betul. Padahal kadang-kadang ada mahasiswa tuh yang pengen kayak aku kepo nih gitu, pengen belajar tentang IT kayak apa sih gitu. Iya. Pasti ada benefitnya juga dong mahasiswa anak komunikasi kalau belajar IT. Nah, pada saat dia magang, bisa aja dia kerja di perusahaan di luar komunikasi, atau bahkan divisinya adalah divisi yang berhubungan dengan IT. Itu boleh. Itu diperbolehkan? Boleh, tetap dikonversi 20 SKS. Waduh, untung banyak ya. Oke. Dan jadi sifatnya MBKM itu adalah memberikan kesempatan ya. Jadi kaya banget ilmunya dia setelah lulus S1 ya. Jadi nanti kalau dia melamar pekerjaan nih, si perusahaan yang meng-hire kan dia lihat tuh CV-nya, transkripnya, dia akan ngelihat ini anak komunikasi, tapi kok dia punya skill tambahan ya di bidang IT. Nah, itu kan menambah nilai plus ya. Iya, betul. Untuk lulusan-lulusan kita. Oke, gini keren banget ya. Jadi saya tertarik juga jadinya ya. Oke, ini terakhir Bu ya. Bisa atau tidak misalkan ya di dalam satu lingkup, misalkan anggaplah Universitas Budi Luhur. Iya. Anak komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi belajar di FTI boleh?
Boleh. Boleh. Mau di Jadi dalam, selain magang dia bisa belajar juga. tapi ya harus beda semester ya. Kan tadi bisa oke. dapat 3 semester ya. Ini misalkan semester 5, yang ini semester 6. Nanti misalkan gini, semester 5 saya pertukaran pelajar aja deh dulu gitu ya. Oke. Sama prodi lain gitu yang dia tertarik. Nanti Oke. semester 6-nya setelah dapat pengalaman bertukar di prodi lain, baru deh saya coba magang. Itu boleh. Tunggu, ini jadi lebih panjang lagi nanyanya ya, nggak terakhir jadi Bu. Jadi ya? iya nambah nih. Semester 5 dia boleh ambil skema yang mana, Iya. 6 yang mana, 7 yang mana gitu boleh. Iya. Asik banget ya. Oh gitu modelnya ya. Jadi bisa ambil semuanya ya berarti ya? Iya, dia bisa pilih. Dia Tapi bisa- kesempatannya hanya 3 kali. Oke, berarti ada selama dia 3 kuliah. kali kesempatan Iya. Yang satu dan itu, harus beda semester. Iya, yang satu itu wajib pertukaran pelajar. Hmm. Nah, yang 2 dia bebas. Jadi di luar flagshipnya pemerintah sebenarnya masih ada lagi yang lain Ini yang bisa diselenggarakan mandiri oleh perguruan tingginya, oleh fakultasnya, Apa atau ini, untuk apa paling ini? kecil prodinya. Jadi masih ada KKN, kuliah kerja nyata, tapi Iya. harus tematik. Karena apa? Biasanya kalau KKN kan mahasiswa itu dikirimnya cuma 1 bulan ya. iya. Kali ini dia 1 semester, karena kan dia mau dikonversi 20 SKS. Itu apa itu bentuknya Nah, apa? bentuknya itu jadi dia terjun ke masyarakat, Hmm. terus dia sharing ilmunya. Jadi misalkan kalau anak komunikasi, misalkan dia mengajarkan, misalkan gini nih, mengajarkan gimana sih cara jualan lewat web, tapi yang menarik. Oke. Kan kadang-kadang orang, Iya, kalau iya, nggak dia iya, suka iya. posting-posting lah, beli ya gitu. Iya, Tapi iya, kalau betul. kita nggak ngerti bahasanya kan kadang nggak menarik. Orang lihat di skip. Iya, betul, Nah, betul, itu kan betul. bisa tuh. Iya. Itu KKN tematik. Terus masih ada riset atau penelitian. Itu bisa juga. Jadi dia bisa join Itu dengan bisa dosennya. konversi tetap. Iya, dia join dengan dosennya, nanti dikonversi. Terus masih ada lagi proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan itu misalkan kita lihat daerah-daerah yang sedang mengalami bencana, terus kita membantu, tapi kita bisa dikonversi juga. Oke, ini supaya memperjelas ya kalau mahasiswa nonton ini. Untuk daftar ini tadi, Gimana caranya ya? iya. Oke, kalau yang flagship daftarnya di tadi ya, Iya, laman kampus laman. Merdeka Belajar. Tapi kalau yang diselenggarakan secara mandiri, tinggal datengin aja kaprodinya. Gitu. Apalagi kan Jadi kita tinggal datangin Kaprodi untuk daftar yang mandiri. Iya, nanti bisa lewat dosen PA masing-masing pada saat mereka mengisi KRS. Gitu. Jadi nggak sulit sebenarnya, caranya Mudah mirip-mirip ya. Kayak mahasiswa lagi ngisi KRS biasa, Iya, ada iya, dia iya. daftar MBKM. Plus konversi 20 SKS. Dapat Itu yang konversi paling 20 penting SKS. sebetulnya ya. Kuliah jadi ya lebih enjoy ya jatuhnya. ya. Iya. Terus dapat ilmunya banyak Banyak dan kaya lagi. dan wah benar Karena kan kaya bisa banget sih. lintas prodi Iya kan. betul. Iya. Jadi keilmuannya juga lebih gitu dapatnya. Iya, betul banget. Wow, ini menit-menit yang berharga ya. Jadi dapat informasi baru kalau program ini itu menguntungkan mahasiswa. Jadi jangan lupa untuk ikuti program dan jangan lupa segera daftar. Betul ya, Bu Iya, ya? Ada betul. batasan waktunya nggak, Pak? Kalau batasan waktunya, kalau yang fleksib bisa dilihat di lamannya Kampus Merdeka. Kalau yang mandiri bisa dilihat di masing-masing program. Fakultas ya, di masing-masing Iya, fakultas ya. atau di prodi masing-masing. Prodi masing-masing ya. Buruan daftar, rugi kalau nggak ikut. Iya benar, rugi banget ya. Oke ya, apa kuliah lagi ya? Boleh. Iya, biar dapat ilmu nambah ya. Terima kasih ya Bu, udah Iya, datang ya. sama-sama. Saya harapannya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau seandainya harapannya nanti banyak yang bertanya di halaman kita ini, nanti tanya aja pertanyaan apapun, nanti kita akan buat konten untuk berikutnya kali ya. Oke, siap. Pokoknya siap support untuk MBKM. Terima kasih banyak Bu. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya, tetap di Mr. Masker.